Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Lagi sibuk nih Pak Dani, atau lagi ada kegiatan? Bolehkah saya ngobrol sebentar Pak? Oh iya, boleh tentu Bu Evi. Silakan. Kebetulan lagi jam istirahat ini. Tapi saya rasa cuma 30 menit saja ya, bisa kita manfaatkan waktu ini. Nah, ada apa ini? Saya sangat penasaran sekali. Apa tujuan Bu Evi ingin mengobrol dengan saya? Mungkin coba ceritakan masalah yang Bu Evi sedang alami. Iya, sebelumnya terima kasih nih Pak Dani atas waktunya. Nah, sedikit cerita nih Pak Dani ya. Tadi saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas saya. Katanya pengawas mereka keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Memangnya apa saja yang Bu Evi gunakan sebagai sumber belajar? Nah, waktu supervisi itu saya menggunakan sumber lain, Pak. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel, Pak. Oh begitu. Terus apa yang terjadi setelah Bu Evi menyatakan hal tersebut kepada Bapak pengawas? Ya, waktu itu beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan saya agar tetap menggunakan buku teks. Oh begitu. Jadi begini Bu Evi ya. Menurut Bu Evi, apakah cara yang disampaikan Bu Evi kemarin kepada Bapak pengawas itu apakah sudah benar? Menurut saya nih Pak Dani, sudah benar. Karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Oh begitu. Jadi begini, menurut Bu Evi, mengapa pernyataan yang diucapkan Bu Evi kemarin itu membuat Bapak pengawas tersebut tersinggung? Coba Bu Evi ingat-ingat lagi dah apa yang sudah Bu Evi sampaikan. Kalau menurut saya, buku teks itu memang penting digunakan untuk pembelajaran karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Jadi perlu Bu Evi juga ketahui bahwa beberapa materi pembelajaran itu tidak dapat diajarkan Bu tanpa adanya bantuan buku teks pembelajaran. Oh, begitu ya Pak Dani. Oke, saya paham sekarang. Saya sadar bahwa cara penyampaian argumen saya kepada pengawas tersebut ternyata kurang tepat. Nah, dari masalah yang Bu Evi hadapi sekarang, apa yang Bu Evi ingin sampaikan? Nah, sekarang saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Ya. Menurut Bu Evi, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan Bu Evi kepada Bapak Pengawas? Siapa kira-kira Bu Evi? Nah, menurut saya ingin meminta bantuan kepada kepala sekolah karena kebetulan beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Nah, benar sekali Bu Evi. Salah satu yang paling dekat dengan Bapak Pengawas itu ya kepala sekolah. Jadi sekarang apa yang Bu Evi ingin sampaikan nanti kepada Bapak Kepala Sekolah jika bertemu nanti? Ya, saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya harap agar Bapak Kepala Sekolah bisa menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas.
dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya penggunaan buku teks. Setelah itu, apa rencana Bu Evi jika kepala sekolah telah menyampaikan amanat yang ingin Ibu sampaikan itu kepada Bapak pengawas? Rencana saya nih Pak Dani, saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari Bapak pengawas. Ya. Nah, selanjutnya saya akan mengajar menggunakan buku teks dan juga tetap mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan Bapak pengawas untuk menyampaikan permohonan maaf saya secara langsung. Dan kesadaran saya akan pentingnya buku teks. Nah, kalau itu saya setuju Bu Evi. Kira-kira kapan nih Bu Evi akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuan kepada beliau? Kalau menurut saya ini, Bu Evi itu harus menyampaikan sesegera mungkin atau secepat mungkin supaya masalah ini cepat selesai. Oh begitu ya. Ya. Insya Allah deh Pak Dani, setelah selesai jam pelajaran nanti saya akan menghadap beliau. Nah, semoga sukses Bu Evi ya. Jangan lupa besok kabarin saya atau nanti kabarin saya jika sudah bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah ya. Biar saya tahu bagaimana hasil pertemuannya. Oke Pak Dani, siap Pak Dani. Terima kasih Pak Dani atas saran dan masukannya. Sama-sama.